Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Intan Anugrah Yuwandi STMPK. Di sini saya akan mempresentasikan 7 materi, dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Teman-teman tahu nggak apa itu teknologi informasi? Jadi, teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyampaian, penyebaran informasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, diseminasi informasi dan tujuan spesifik tertentu. Sebuah sistem informasi terdiri dari input atau data instruksi dan output atau laporan kalkulasi. Sistem informasi memproses input dan menghasilkan output yang dikirim kepada pengguna atau sistem yang lainnya. Lanjut, kita membahas tentang arsitektur informasi. Jadi, arsitektur informasi adalah perencanaan terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan bagaimana proses kebutuhan tersebut dipenuhi. Dan dalam mempersiapkan arsitektur informasi, perencanaan atau designer membutuhkan informasi yang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan akan informasi. Kedua, infrastruktur informasi yang telah ada dan yang direncanakan. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang pengenalan komputer. Jadi teman-teman, komputer saat ini telah menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Dunia pendidikan menggunakan komputer untuk media pembelajaran maupun penelitian. Industri menggunakan komputer untuk menjalankan operasi perindustrian. Di dunia kesehatan menggunakan komputer untuk mendiagnosa suatu penyakit. Komputer yang umumnya digunakan oleh masyarakat misalnya Global Positioning System atau GPS, mobile computer atau desktop dan laptop, mobile phone atau HP, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari sejarah dan perkembangan teknologi komputer. Sejarah komputer dimulai pada tahun 1801. Joseph Maria Jericho menggunakan kartu-kartu berlubang untuk membuat pola-pola yang berbeda dan unik. Pada tahun 1820, Charles Babbage mendesain komputer terprogram untuk pertama kalinya. Namun, komputer itu belum pernah diaplikasikan karena masalah keterbatasan teknologi dan dana. Pada akhir abad ke-19, Herman Holder membuat sebuah mesin pengelola data skala besar dengan memanfaatkan kartu bergelombang menggunakan tabungan vakum. Lanjut kita memasuki perkembangan teknologi komputer. Generasi komputer terbagi menjadi 5. Generasi pertama pada tahun 1945 hingga 1958 dengan teknologi tabung vakum dengan fitur komputer portable. Generasi yang kedua pada tahun 1998 sampai 1996 dengan teknologi transistor dan fiturnya networking. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1996 hingga 1972 dengan teknologi sirkuit terpadu atau CCI dan MSI dengan fitur sistem survei. Generasi keempat pada tahun 1972 sampai 1978 dengan teknologi LSI dan fiturnya embedded system, dan generasi kelima pada tahun 1978 sampai zaman sekarang dengan teknologi FLIS dengan fitur internet dan email. Kita membahas materi yang ketiga tentang sistem komputer. Komponen dasar komputer. Pertama, sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori peralatan input atau output. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Tujuan dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen dasar sistem komputer adalah software, hardware, dan firmware. Elemen pertama, software perangkat lunak atau piranti lunak adalah program yang berisi perintah untuk melakukan pengolahan data. Elemen kedua ada hardware, perangkat keras atau piranti keras adalah peralatan sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijangkau. Dan yang terakhir ada firmware. Firmware adalah orang yang mengoperasi sebuah komputer, karena jika tidak ada yang mengoperasi maka tidak akan digunakan firmware. Firmware terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama sistem analisis, kedua programmer, dan ketiga user.
CCU atau Communication Control Unit, suatu peralatan yang berfungsi untuk memudahkan atau memancarkan sinyal-sinyal data atau perintah dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu komputer ke komputer yang lain dengan jarak yang jauh sekali. Jadi komponen yang membentuk suatu sistem komputer sekarang ini pun menjadi 5 komponen, yaitu pertama input divisi, kedua store unit, yang ketiga CPU, yang keempat output divisi, yang kelima adalah CCU. Memasuki materi keempat yaitu tentang perangkat input dan output. Di sini saya akan membahas tentang perangkat input. Apa sih perangkat input? Jadi perangkat input itu adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dari prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi. Perangkat input terdiri dari yang pertama ada keyboard, kedua ada mouse, ketiga ada joystick, keempat ada scanner, yang kelima ada magnetic reader, yang keenam ada smart card, yang ketujuh ada voice data enter, delapan ada kamera digital, kesembilan ada video kamera. Selanjutnya saya akan membahas tentang perangkat output. Perangkat output adalah peralatan yang digunakan untuk melihat atau memperoleh hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Perangkat output ada 3, yaitu pertama monitor atau visual display unit, kedua printer, yang ketiga ada projector. Di materi yang kelima tentang memori dan media penyimpanan. Memori utama atau main memory yang merupakan elemen yang penting dari suatu komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program untuk digunakan oleh prosesor. Fasilitas penyimpanan utama yaitu 1. Operasi secara keseluruhan bersifat elektronis, operasi sangat cepat dan handal. 2. Data hampir bisa diakses secara sekaligus dari memori utama karena operasi elektronik. Ketiga, data harus ditransfer ke penyimpanan utama sebelumnya dapat diproses oleh prosesor. RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan memori yang dapat diakses, yaitu dapat diisi dan diambil isinya oleh programmer. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang keenam dan materi yang ketujuh atau materi terakhir tentang sistem operasi. Teman-teman tahu nggak apa itu sistem operasi? Jadi sistem operasi itu adalah sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras. Komputer sebelumnya ada sistem operasi. Orang yang hanya menggunakan komputer dengan sinyal analog dan sinyal digital, seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi pada saat ini, terdapat sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Layanan sistem operasi sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan sebagai berikut, yaitu pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan input atau output divisi, pengaksesan terkendali terhadap berkas pengecekan sistem, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan serta akunting. Jadi, itulah materi yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.